Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Kenalkan. Oke, di sini saya akan bahas tentang biografi ilmuwan matematika yaitu Pak Friedrich Gauss, yaitu The Prince of Mathematikawan. Ini saya bahas tentang dari 30 April 1777 sampai 23 Februari 1855. Nah, mengapa belajar tentang Gauss? Di sini Gauss bukan cuma jenius, tapi dia juga mempunyai pengaruh besar di banyak bidang, terutama di bidang matematika, fisika, astronomi, sampai geodesi. Cerita hidupnya juga penuh inspirasi, terutama buat kita yang ada di dunia ini. Selanjutnya ini masa kecil dia. Di usia 3 tahun, Gauss pernah membantu memperbaiki kesalahan perhitungan gaji ayahnya. Nah, terus di usia 7 tahun, Gauss juga menyelesaikan perhitungan 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya hanya dalam hitungan detik dengan menggunakan rumus 1 tambah 100 kali 100 dibagi 2. Nah, selanjutnya pendidikan awal. Pada usia 10 tahun, Gauss sudah memulai mempelajari matematika yang lebih kompleks. Dia mulai belajar dari teorema-teorema dasar matematika dan fisika, serta menemukan berbagai hasil matematis di usia muda. Guru-gurunya sadar bahwa dia bukan anak yang biasa, tentunya Group of Brunswick ngasih beasiswa biar dia bisa lanjut sekolah ke Collegium Carolinum waktu umur 15 tahun. Mungkin tanpa itu kita nggak akan mengenal Gauss. Di sini ada Gauss pernah masuk ke University Wageningen pada usia 15 tahun dengan beasiswa. Terus dia juga fokus studinya pada matematika, astronomi, fisika, dan bahasa. Itu dia dibimbing oleh Abraham Kastner, profesor matematika ternama. Dia juga menulis karya ilmiah awalnya itu terkait teori bilangan dan aljabar. Penemuan penting yaitu teorema aritmatika dasar dan teorema Gauss. Pada tahun 1799 dia memperoleh gelar doktor dengan penelitian fundamental teorema of algebra. Nah, ini karya-karya ilmiah yang pernah ditulisnya yaitu pada 1799 dia memperoleh gelar doktor dengan bukti teorema fundamental aljabar. Pada tahun 1801 menerbitkan buku berjudul Disquisition Arithmetic. Pada tahun 1807 dia menjadi astronom kerajaan dan kepala observatorium Bonnier. Di sini ada juga geodesi, yaitu tentang pimpin survei wilayah Hannover dan ciptakan metode pengukuran bumi. Selanjutnya statistik, yaitu kembangkan metode kuadrat terpencil. Selanjutnya fisika, yaitu rangkaian telegraf bersama Weber dan merumuskan hukum Gauss. Selanjutnya matematika terapan tentang kelompok teori medan, fungsi kompleks dan vektor. Nah, ini kontribusi Gauss di dunia matematika, yaitu ada teorema fundamental aritmatika yaitu tentang setiap bilangan bulat bisa difaktorkan jadi bilangan 5 secara unik. Selanjutnya teorema fundamental aljabar, yaitu semua persamaan polinomial punya akar di bilangan kompleks. Selanjutnya Disquisition Arithmetic 1801, karya legendaris di bidang teori bilangan. Nah, terus ada lagi konstruksi poligon 17 sisi. Poligon yaitu poligon reguler pertama yang bisa dibikin pakai jangka dan penggaris sejak zaman Yunani.
Terus selanjutnya hukum resiprositas kuadrat dan Gauss lemma, yaitu fondasi dalam teori bilangan modern. Selanjutnya metode kuadrat terkecil, yaitu digunakan dalam statistik, sains data, dan machine learning. Terus selanjutnya distribusi Gauss atau kurva normal, yaitu pusat dari teori probabilitas dan statistik modern. Nah, ini ada beberapa karya terbesar dari Gauss. Ini salah satunya Disquisition with Mathematics, ditulis oleh saat Gauss berusia 24 tahun. Itu membahas tentang kongruensi, terus ada juga bilangan prima, bentuk kuadrat, dan resiprositas kuadrat. Nah, ini kita di proyeknya. Bagus sendiri lah. Nah, ini referensi.